aduh yang ngoceh-ngoceh ini nggak ada sebenarnya di Paris kok pada heboh banget sih gitu kan. Iya. Selamat datang di Ngopi, ngobrol bareng Hipmi Academy. Di podcast episode hari ini, kita akan ngobrol bareng sama wanita hebat yang udah belasan tahun mendedikasikan hidupnya di dunia fashion. Berawal dari dunia jurnalis, di tahun 2017, ia keluar dari comfort zone dan mendirikan The Bespoke Fashion Consultant, TBF Consultant, sebagai fashion platform pertama yang nyediain berbagai jasa pendampingan. Selamat datang Mbak Melinda, atau lebih enaknya kita ngomong Baby aja. Sedikit mau ngobrol-ngobrol nih hari ini Mbak Baby ya. Gimana sih ceritanya awalnya itu bisa nyemplung di dunia fashion dan lifestyle? Ya, thank you banget nih Sar dan Hipmi Academy, dan kenapa pertama kali bisa gabung di dunia fashion lifestyle. Tadi Sari udah bilang juga, aku pertama kali itu masuk ke dunia fashion itu tahun 2000. Tahun 2000 itu sebagai jurnalis fashion. Kebetulan memang di majalah fashion Indonesia, majalah perempuan lah ya kita bilang ya gitu kan. Itu tahun 2000. Jadi memang kalau sekarang dihitung udah hampir 20 tahun. 20 tahun ya. 20 tahun kan Sar. Jadi memang pertama masuknya adalah sebagai jurnalis fashion. Dan itu di majalah fashion Indonesia, lokal. Dan awal pertamanya memang aku sangat-sangat passionate dengan fashion, dan disitulah sebenarnya kita bisa melihat melihat industrinya sebenarnya sebagai jurnalis ya, kacamata jurnalis nih Sar. Tapi ketika kita masuk ke dunia bisnis pasti beda kan. Nah, jadi ketertarikan pertama kali itu memang ke industri fashionnya, tapi lebih ke jurnalistiknya. Itulah pertama kali sih awalnya. Jadi sebenarnya dari jurnalis kemudian kerja dulu di manufacture untuk ngelihat gimana dapurnya, habis itu baru memutuskan untuk membuat TBF konsultan. Iya, betul. Nah, dari situ kira-kira apa sih kuncinya dalam dunia retail fashion itu? Iya. Karena kan dari keputusannya adalah tidak membuat produksi baju akhirnya. Betul. Tapi aku tadi pikir kan dari jurnalis terus ngeliat dapur, aku pikir mau produksi baju nih. Tapi akhirnya malah langsung ke konsultan. Betul, Itu kenapa begitu, dan apa sih kuncinya di dunia retail fashion tuh seperti apa? Iya. Kenapa nggak bikin brand? Karena menurut aku bikin brand is one thing, dan aku udah punya di manufacturer tersebut, aku juga udah punya brand yang kita kelola, ada beberapa nama local brand semua. Karena kenapa local? Aku tuh sangat passionate banget sama local brand besar. Dari day one aku masuk di tahun 2000 itu, karena supporting lokal segala macam. Nah, akhirnya aku berpikir kayaknya di Indonesia ini tuh belum ada ya satu platform yang bisa membantu para pebisnis. Kuncinya itu. Yang jadi solusi untuk para pebisnis masuk ke retail fashion. Iya kan Sar? Dan mereka tuh banyakan tuh bukan background fashion. Jadi benar-benar business owner kita bilang gitu. Nah, itu yang aku ngelihat teman-temanku tuh banyak bilang, kan gue bukan orang fashion Beb, tapi gue pengen punya brand fashion, gimana caranya? So why not gitu kan. Terus aku pikir, kebetulan aku berpartner sama sahabat kecilku Devi Asmarasari juga. Nah, kita ngobrol lah gitu kan. Apa ya? Terus aku langsung bilang, udah deh kita coba deh. Banyak Sar yang kayak meragukan kan. Ah, lo gila lo Beb gitu. Masa lo bikin consultant fashion terus belum punya klien lagi, terus lo main resign aja. Terus aku bilang nggak apa-apa deh, gue coba dulu, karena kalau misalnya gue nunggu ada klien berarti kan gue nggak prepare sebelumnya kan Sar. Nah, jadi gue resign dulu dari dari company yang besar itu. Terus 2020 tuh Januari aku decide untuk build my own business, itu the TBF Consultant. Dari situ tuh sebenarnya belum ada klien Sar. Jadi kita berusaha untuk dan bisnis model ini kan baru banget. Nah, jadi kayak perlu di-educate kan marketnya. Kenapa harus ke TBF? Karena TBF jadi solusi bagi para brand owner untuk memulai bisnis. Kuncinya dalam retail menurut aku adalah ada 3 Sar. Komitmen udah pasti, konsistensi dan collaboration. Itu yang selalu kita bikin core value-nya di dalam semua retail fashion bisnis. Ya mudah-mudahan sih semua lini bisnis ya, karena 3 ini tuh jadi komitmen, konsistensi dan collaboration is a key for growth gitu, dan for
semuanya gitu loh. Jadi dan tujuan TBF tuh satu, saat kita mau membentuk ekosistem fashion. Nah itu sebenarnya yang membuat kita beda gitu. Bayangin Sar, 2020 gue punya klien tuh 16 klien. Bayangin gak sih? Itu di masa pandemik loh. 2021 21 klien. It's a growth kan. Walaupun emang growth-nya belahan tapi kita sampai gini, ternyata masih ada ya? Iya, nggak, ternyata banyak yang pengen punya brand fashion dan mereka melihat kita as a solution. Itu sih sebenarnya buat temen-temen aku tuh ini yang kita lewatin secara, mungkin kalau di TBF tuh orang bilang gini, kayak sekolah juga ya, karena gini, fashion business kalau kita ngambil S1 3 tahun 4 tahun ya. Di sini kita tadi mentoring itu kita padatin jadi 6 bulan misalnya untuk build your own brand. Nah, buat temen-temen yang pengen bikin bisnis, jangan cuma just sell the product. Itu udah nggak laku, Sarah. You have to sell the solution. Nah, itu yang dilakukan TBF. Ketika kita menawarkan solution, dia langsung, oh iya ya, gue kemana nih kalau mau bikin brand fashion? TBF langsung. Because we're not selling the product. Kita nggak bilang, oh iya TBF begini produknya segala macam, atau service lah bentuknya. Tapi kita bilang, oke, kenapa perlu konsultan? Karena kamu begini. Jadi kita jadi solusi. Nah itu sebenarnya yang harus dipunyai juga pada semua bisnis, mau bisnisnya apapun lah sebenarnya. Nah kedepannya kita ngelihat projectnya progresnya ini luar biasa, Sar. Tahun ini aja kita udah dapat klien baru 4 di kuartal pertama, semester pertama. Berarti kan mereka mencari gimana masih begini ya. Nah gitu, jadi banyak banget yang datang ke aku. Misalnya aku datang diundang jadi pembicara di bank BUMN, mentoring mereka segala macam. Mereka melihat, oh ada ya tempat seperti TBF, karena nggak ada yang menawarkan solusi sebelumnya. Kita menawarkan solusi, Sar. Jadi alhamdulillah banget sekarang tuh klien kita dari Aceh sampai Kalimantan tuh ada, Sar. Jadi dia mencari sebenarnya, gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaan Sari, gimana ke depannya? Wah, aku bilang sih ini, apalagi kita kan ekonomi kreatif ya. Ekonomi kreatif, dan menurut aku 3 yang tidak akan tergerus apapun walaupun ada bencana. Fashion, food, sama fitness. Fitness itu maksudnya health ya. Jadi fashion is one thing. Mungkin sekarang orang yang biasa beli harga mahal bisa shifting nih. Tapi daya belinya tetap ada, Sar. Ngobrolin soal TBF Consultant, cerita sedikit dong soal sustainability di bidang fashion ya. Kalau kita bilang sekarang gimana sih reboundnya nih setelah pandemi ini, ya kan? Betul. Karena kita lihat kan dunia retail udah shifting, betul, udah berubah. Kita lihat mall-mall udah lain nih, karena orang udah bisa direct selling, ya nggak sih? Direct selling. Nah ini gimana sih trik-triknya dari klien-kliennya Mbak Baby ini supaya mereka bisa maksimalin, apakah itu pendampingan produknya aja atau sampai ke marketing, apa sih step-stepnya, mungkin short ini aja gitu. Jadi memang sustainability fashion itu salah satu memang yang kita 7 pillar di TBF juga. Jadi memang kalau yang mungkin konsultan lain ngebimbingnya gimana ya, cuman kalau kita memang konsepnya mentoring bener tadi, dan sustainability fashion is one of our pillar gitu. Kenapa? Karena aku pengen para pebisnis ini nggak cuma 1 kali 2 kali bikin koleksi, abis itu nggak. Yang kita bilang sustainability is, kalau aku melihatnya is a movement and mindset. Bukan cuman karena kita pakai organic fabric atau kita pakai produk-produk yang natural, itu memang is a sustainability concept ya. Tapi the way we think itu adalah yang beyond that kalau menurut aku. Jadi setiap pebisnis tuh mesti punya plan. Betul. Sar. Jadi nggak cuma hari ini, tapi dia harus punya jauh ke depan. Oke, saya akan konsisten nih. Akan sustain bisnisnya. Jadi gitu bukan kan? itu jadi tanggung jawabnya TBF, tapi orangnya lagi kan, balikin lagi ke orangnya. Betul. Kita mentoring misal 6-8 bulan, setahun misalnya. Setelah itu kita justru ingin mereka bisa jalan sendiri nih. Gitu kan, kayak tadi kan pendampingan HIPMI apa segala macam, karena expertise yang kita punya udah kita kasih semua nih modul, ibaratnya mantranya nih udah kita kasih semua, ibaratnya dapurnya udah kita kena. Setelah itu biasanya kalau di TBF tuh kita udah oke, jalan sendiri dulu ya. Gimana how you run this business gitu. Nah, itu yang membuat mereka sustain atau enggak. Terus kemudian sustainability itu juga di saat ini, pada saat pandemi tuh wah luar biasa, karena kan kita bukan dipaksa ya, tapi kayak kita kita diharuskan untuk adjust dengan situasi, ya dong. Nah, berimbaslah juga dengan collection sebenarnya. Kita kan kemarin mungkin tahun lalu 2020 sempat yang kita bilang banyakan di rumah, WFH apa segala macam. Nah, itu ngaruh ke cara mereka berpikir juga kan, the way we behave. Nah, makanya di tahun 2020 kita bilang namanya seasonless collection. Jadi memang kita nggak ngomongin season ini seasonless collection. Jadi lebih klasik, timeless. Apa sih juga yang menjadi tren di
retail adalah ya ketika kita juga udah masuk ke nggak cuman yang tren-tren aja, tapi kita justru mikirnya lebih long lasting. Hadirlah dengan banyak-banyak koleksi yang memang lebih natural fabric. Itu turunannya tuh Star. Jadi organik, kenapa? Karena kita udah nggak mikirin fast fashion. Kalau fast fashion itu kan beli murah buang, beli murah buang. Nah, gimana cara bikin biar sustain? Nah, para pebisnis juga mesti mikir nih, produknya yang kita punya itu jangan hanya cuma mikir profit, Sar. Kalau di TBF kita justru mau punya impact sebesar-besarnya. Karena yang kita tuju adalah bukan hari ini, tapi ekosistem. Bayangin dong, ini mestinya mikirin pemerintah ya. Tapi gue mikirnya adalah kita harus bikin nih networking tadi, nih ekosistem. Dari mulai hulu ke hilir. Kalau di fashion tuh, wah luar biasa, Sar. Dari manufacturer, supplier, apa segala macam, sampai ujungnya international trade show kita bilang. Sampai ujungnya B2C, B2B segala macam. Nah, para pebisnis mikirnya juga harus lebih sustain. Mereka harus ada produk-produk yang memang bisa orang simpennya lama, good quality, not only quantity, not only the product, not only profit, tapi impact apa sih yang mau dibuat. Itu Sar. Jadi benar-benar kita ngarahin mereka jadi smart fashionpreneur. Karena kalau fashionpreneur itu entrepreneur kan you have to give back sebenarnya. Kalau mau jadi pebisnis aja, jadi pedagang aja sebenarnya, ya nggak sih? Dan gak ada yang salah kalau aku bilang. Tapi kalau yang ke TBF, aku bilang kamu mau jadi apa? Mau jadi pedagang, reseller, dropshipper, atau entrepreneur? Karena entrepreneur tuh tingkatnya paling tinggi loh. Karena dia harus punya impact. Nah baru kita selalu bilang bisnis sustain itu harus gagal dulu. Kenapa? Karena dari gagal itu kamu berproses. Jadi pebisnis itu harus sukses, suka proses. Itu kita selalu bilang, Sar, nggak ada yang instan dan kamu harus evolving terus gitu. Gitulah pokoknya. gitu tuh kalau pokoknya kita tuh klien-kliennya kita ajarin mereka untuk bisa menyukai proses sebenarnya. Mungkin sedikit aja gitu cerita yang kemarin pengalaman di Paris ngapain aja sih gitu kan, kepo-kepo klien dikit. Kita TBF itu dia ada klien kita namanya Elima. Memang kita berangkat ke Paris Fashion Week, dia tujuannya gini Sar, jadi kan di TBF itu juga tadi aku bilang 7 pillar, salah satunya international trade show atau international market ya. Nah kami pun di TBF tidak langsung membolehkan para klien kita, karena tujuannya pasti kita tanya tujuannya apa, mau ke global market. Tujuannya mau branding, tujuannya mau apa dan segala macam. Karena kita nggak mau, mereka kan pasti self funding ya semua. Banyakan ya ke kita self funding, uang sendiri, uang tabungan apa segala macam atau, nah kita nggak mau mereka wasting their money hanya untuk sesuatu yang nggak penting, gitu kan. Jadi Elima pun kita persilahkan untuk berangkat ke Paris karena ketika dia mau, udah koleksi kedua. Terus udah gitu kemudian memang di sana buat showcasing dan tujuannya apa, mau branding dan mencobalah ketemu buyers atau apa segala macam. Nah kita siapin dulu Sar, jadi memang nggak langsung mereka berangkat ke sana gitu. Kita siapin sampai 4 bulan, ada tim kurasi juga yang langsung ke Parisnya juga FD. Nah tapi kan ini kan kalau pemberitaannya karena aku ada di sana ya, pemberitaan terus di sini kok pada gini sih Sar. Gue cuma mikir gini, aduh yang ngoceh-ngoceh ini nggak ada sebenarnya di Paris kok pada heboh banget sih gitu kan. Sebenarnya kalau kita di sana, honestly kalau aku di sana, aku lihat kan memang ada show 2 hari. Tanggal 5 itu adalah show yang memang khusus dari fashion division of schedule organized by mereka. Itu ada Hari Halim, ada Elima, Purana, Hanyutan, itu emerging local designer. Memang kenapa dibikin itu karena mereka dikasih wadah nih sebenarnya untuk showcasing. Dan kita benar-benar ibaratnya investasi ke mereka, kita bayarlah sendiri. Nah di hari kedua memang itu adalah yang mungkin jadi isu yang bukan jadi isu tapi jadi viral lah tentang show-nya G-Craft gitu kan. Tapi terlepas dari itu ya Sar, kalau aku ngelihatnya secara besar dan maksudnya di sana kita lihat sendiri. Wow itu sih aku bangga banget ya. Kita punya platform FD ini yang Sar, itu kebayang nggak sih yang kita berhubungan sama semuanya orang Perancis yang bule yang nggak ada orang Indonesianya gitu kan, tapi you can run this show menurut aku smoothly dan luar biasa sih Sar. Gue aja pas ngelihat mereka show ya, wah gila, dan ini di Paris loh bukan di Jakarta. Mereka bisa deal dan di sana model-model di sana tuh bener-bener timekeeper banget. Jadi ada baju datang telat dia udah pergi.
Jadi benar-benar terus vendornya segala macam gini. Terus aku bilang, wah gila lu keren banget sih bisa bikin despite semua ada heboh kesini ya. Tapi as Indonesian, I'm so proud to be Indonesian karena gila ini ada di sini dan ya udahlah terlepas semua yang memang apa-apa segala macam kita dukung aja. Karena menurut aku kalau kita yang nggak dukung siapa lagi yang dukung gitu ambil kan. positifnya aja. Ambil positifnya gitu bahwa kan. ada brand kita yang kesana Betul. ya kan dan memiliki pengalaman. Pembelajaran lah ya. Dan mungkin juga, nextnya harus dikurasi lebih baik yang kemarin-kemarin jadi viral gitu kan. Nggak apa-apa itu kan perjalanan proses ya. kan Proses tadi. Dan gitu. buat brandnya sendiri juga dia jadi punya pengalaman Betul. untuk tampil di dunia internasional. Ya kayak Elima ini akhirnya dia dapat potensi buyer karena kita memang menyiapkan dia untuk B2B. Jadi dia ditawarin di salah satu showroom di Cannes. Nanti selama Cannes Festival kalau dia mau showcasing di situ kan it's a good thing gitu kan. Dan menurut aku itu jadi satu next step lah buat para local brand ya untuk berproses tadi evolving kan gitu. Itu bagus banget kalau menurut aku ya. Misalnya kita selalu ngeliat positif side-nya dan kita berharap bahwa ke depannya akan banyak lebih baik lah, banyak lagi juga kesempatan-kesempatan yang akan bisa diberikan dari local brand untuk maju ke dunia internasional. Betul. Terus kalau misalnya selama ini kamu ngejalanin TBF tuh ada mentoring atau kamu jalan sendiri aja? Jadi kalau memang memang kalau base-nya konsultan itu kan pasti base-nya by trust ya. Jadi memang klien-klien yang ke TBF itu memang masih ngelihat siapa sih behind this konsultan. Pasti mereka akan langsung browsing siapa gue, ya kan, siapa partner gue dan gimana kredibilitas mereka. Itu yang kita dapetin sih insight dari klien memang mereka pasti masih melihat foundernya sebenarnya. Nah, kredibilitas itu luar biasa Sar. Jadi memang konsisten komitmen gitu kan. Nah, jadi lihat dari situ sama memang kalau sekarang tujuan aku Sar memang waktu build TBF ini kan kita mau create ekosistem. Tapi tujuan kedepannya lagi gitu karena kita mau punya impact sebesar-besarnya kan. Aku tuh pengen punya satu platform digital yang akhirnya para expert fashion tuh bisa just one click kamu bisa ngobrol sama fashion consultant A, B, C. Kalau buat TBF our competitor is our partner as well. Kenapa? Karena gue nggak bisa kerja sendiri, Sar. Dan udah nggak zamannya lah berkompetisi. Justru kita akan mengajak kolaborasi gitu kan. Jadi kalau ada beberapa yang sejenis lah ya konsultan sejenis, aku rangkul. Justru yuk kita bikin something. Ya itu menurut aku awalannya di situ nanti setiap partner akan bisa ngembangin sendiri dengan terjemahannya sendiri-sendiri ya, dengan polanya sendiri-sendiri. Jadi TBF juga ditunggu nih kerjasamanya sama kita. Ayo dong, ayo. Karena sebenarnya kita juga sama ya. Kita pengen ada akses yang mudah untuk teman-teman yang tertarik di bidang usaha untuk bisa bicara langsung sama pengusahanya. Karena kalau menurut aku mentoring itu penting. Dalam perkembangan mereka mau mengarahkannya kemana dan mungkin itu adalah one step yang hilang di antara kelulusan mereka sekolah dengan dunia real life-nya gitu kan. Dan bagaimana mereka menemukan jati dirinya mungkin itu bagus banget tuh untuk ngarahin teman-teman yang baru kelulus dari universitas atau dari SMK untuk nemuin pathway-nya nanti kan seperti apa. Jadi bicara soal mentor, HIPMI Academy akan menghadirkan mentor expert dan kelas dengan materi yang menarik banget. Materinya juga bakal berguna untuk kamu yang baru dimulai atau ngembangin bisnis. Belum lagi kita juga punya hadiah puluhan juta rupiah yang bisa dipakai buat modal usaha dan ada program pendampingan. Jadi ayo buruan gabung di HIPMI Academy. Link pendaftarannya ada di box deskripsi video ini ya. Jangan lupa dan nanti juga yang cantik ini juga nanti akan bergabung sama kita di kelas HIPMI Academy. Mungkin kira-kira sih kalau dari HIPMI Academy tuh sebenarnya punya misi yang sama lah sama TBF, bahwa kita juga pengen bikin impact karena kita lihat juga jumlah pengusaha di Indonesia ini sangat rendah dan kita juga perlu meningkatkan jumlah dari pengusaha kita supaya negara kita juga maju. Karena nggak mungkin sebuah negara maju itu pasti juga akan disupport dari pengusaha-pengusahanya. Aku pengen tahu juga bagaimana sih tips menciptakan ekosistem fashion yang positif. Nah, jadi kenapa banyak sih juga yang nanya, kenapa harus ekosistem fashion? Itu kan pekerjaan yang luar biasa ya. Karena apalagi ya Sar, di fashion ini tuh semuanya terkotak-kotak. Nggak ada yang mau buka dapurnya. That's why harus ke TBF gitu. Nah, kenapa aku memilih untuk jadi netral? Karena justru yang kita bantu ini kan sekarang sebenarnya langsung
end user ya, langsung klien, bukan suatu institusi nih. Beda kalau kita memang di under satu mungkin ya pemerintahan atau apa segala macam. Tapi yang kita ketemuin tiap hari itu benar-benar, misalnya kayak klien-klien kita itu benar-benar personal kan. Nah, justru kenapa ekosistem ini harus positif? Karena aku pengen mereka justru dapat akses ke manufacturer yang besar. Yang mereka tidak, mungkin kalau datang sendiri ketok-ketok gitu ke manufacturer yang besar, misalnya kita lihat adalah partner-partner TBF gitu kan. Mungkin ya contoh Sritex dan Liris, misalnya Argo Pantas yang pernah aku kerja, mungkin dicuekin kali, siapa nih gitu tiba-tiba datang. Nah, itu fungsinya TBF. Yuk, under TBF, jadi kita bukain networknya sebenarnya. Karena kalau di TBF setelah mereka selesai pre-do konsul, mereka semua dapat semua database. Fungsinya apa? Kita justru bukan nutupin, Sar. Jadi kita justru kasih akses mereka. Karena tujuan TBF tadi ekosistem. Ketika mereka dapat akses ekosistem yang atau supplier atau produsen-produsen, ibaratnya gini lah, Sar, ada misalnya lagi mau sourcing nih ke bahan, mereka bisa aja ke Majestic, Tanah Abang, itu tapi udah tangan keberapa? Iya. Iya dong. Langsung ya. Yes. Kita langsung koneksiin mereka. Itu ekosistem positif yang mau kita bangun. Kenapa? Karena mereka sebagai business owner harus dapat produsennya sebenarnya dan aksesnya sebenarnya. Betul. Itulah yang kita accommodate di TBF, networking-nya sebenarnya. Kita banyak ajak klien kita ke Bali, ketemu belusukan lah, ketemu sama pengrajin rajutan, hand screen printing, terus mereka langsung bisa terkoneksi. Buat TBF, that's our happiness gitu loh. Karena ekosistem tadi harus dibentuknya positif gitu. Terus terakhir nih dari kita dari HIPMI Academy mau nanya sama Baby, ada nggak sih quotes atau kalimat motivasi yang jadi andalan, apalagi buat mereka yang baru banget untuk memulai atau punya minat di bisnis fashion misalnya? Iya, kalau dari aku sih selalu bilang ya, sukses itu bukan apa ya, sukses itu bukan tujuan, tapi sukses itu adalah sebuah proses sebenarnya. Dan jadi kita harus menikmati sebenarnya. Dan harus melewati itu, makanya aku bilang mau jadi sukses harus suka proses. Gitu. Gak bisa ya langsung berhasil gitu ya. Gak bisa, banyak yang bilang ya aku hari ini bisa begini karena ya melewati 20 tahun itu gitu. Jadi ya apa yang kita bisa bagikan ya itulah sebenarnya sih tujuan. Kan kita ini hidup cuma sekali ya, Sar. Jadi make it impactful kalau aku sih ya gitu. Jadi make it impactful, dan tadi ya kita mau sukses ya suka proses, nggak ada sih instan gitu. Bener banget bilang. Jadi memang betul secara networking dan bagaimana kita itu nanti dikenal itu sebenarnya adalah perjalanan. Baby butuh 17 tahun untuk dia bisa istilahnya menancapkan kukunya lah, bahwa untuk layak menjadi sebuah konsultan itu ada 17 tahun belajarnya. Betul. Di dunia fashion secara jurnalis, dan itu yang akan dilihat dari orang-orang. Betul. Makanya perjalanan itu harus dimulai dengan membuat satu perjalanan karir yang nantinya akan menjadi referensi kita di masa depan. Dan mungkin lewat HIPMI Academy dong berarti kan? Itu harus dong ya. Jadi iya benar. HIPMI kan salah satu wadah organisasi keren banget dari pengusaha-pengusaha muda dari seluruh Indonesia, dari berbagai provinsi. Jadi mungkin itu juga nanti bisa membuat partner seperti TBF Konsultan sendiri terhubung dengan teman-teman kita yang ada di seluruh Indonesia. Betul. Jadi saatnya adalah berkolaborasi, bukan kompetisi. Kompetisi pasti ada, tapi yang sehat. Nah, terus mungkin terakhir nih kita sebutin sama-sama ya. Jadi ketum aku itu punya satu tagline di mana terus-terus kita juga omong di HIPMI, kita nanti ngomong sama-sama jemput mimpimu di masa muda. Jadi kita ucapin sama-sama buat teman-teman dari Ngopi di HIPMI Academy, karena jemput mimpimu di masa muda itu ya harus dimulai dari sekarang. Kapan lagi ya kan? Kalau nggak punya keberanian kayak Baby ini tiba-tiba keluar aja dari comfort zone, terus udah gitu bikin konsultan tanpa tahu kliennya siapa. Tapi itu berani banget kalau menurut aku. Tapi berani itu harus diukur, ya kan? Betul. Gitu. Dan jadi, harus punya keyakinan ya. Tadi balik lagi yakin kan. Harus yakin. Jadi kita tutup hari ini dengan jemput mimpimu di masa muda. Thank you Baby. Thank you Sar, thank you HIPMI.